ada sejak ribuan tahun, gerabah adalah cerminan budaya dan kreativitas manusia. Di setiap goresan dan bentuk, terdapat cerita yang menghubungkan kita dengan nenek moyang. Gerabah berasal dari kata gerabah, yang berarti alat atau wadah yang terbuat dari tanah liat. Pengrajin di berbagai belahan dunia telah menggunakan teknik ini untuk membuat alat sehari-hari, dimulai dari wadah penyimpanan hingga alat masak. Tradisi membuat gerabah hampir terdapat di seluruh wilayah Nusantara, dan salah satunya yaitu kelompok Kabupaten Banjarnegara. Dan kali ini kita akan mengajak kalian untuk melihat proses pembuatan gerabah di rumah produksi milik Bu Yuli. Namun sebelum itu kita diajak berbincang-bincang bersama Bu Yuli. Itu dalam bentuk bohong masih campur dengan kerikil-kerikil itu. Nanti datang kita saring di sana. Di bahasanya di apa ya, diinjak-injak kayak disaring, gejot-gejot biar dari bongkahan sampai rata gitu. Nanti disaring keluar sarinya. Kita yang diambil yang dipakai tuh sari endapnya. Jadi tanah liat. Pakai tanah liat. Itu tanah liatnya yang dipakai buat itu. Iya, tapi endapan tanah liatnya yang kita ambil yang endapan itu jauh lebih halus. Ibaratnya kualitasnya sih premium banget gitu yang kita pakai. Jadi kita di sini keunggulannya kita itu tanah liatnya premium, jadi yang lebih halus. Kita pakai juga itu masih sama jenis tanah liat, cuma yang endapannya yang kita pakai kan dari tanah liat yang ini kan keringnya di bawah nih kita saring sampai ngendap dalam bentuk cairan. Nanti lama-lama buket sampai buket terus dijemur sedikit, nanti dientas lagi nanti lama tuh prosesnya. Di setengah kering terus kita tempelin ke tembok-tembok yang bata merah nggak ada ininya, nggak ada bentuk lepaannya. Buat apa coba? Buat nyerap air di tanah liatnya itu, jadi nggak terlalu lembek, jadi bisa agak terlalu cair, jadi lengket-lengketnya itu yang udah bisa siap pakai gitu. Nanti kita jalan di sana bisa kita lihat prosesnya. Kayaknya mending jalan sana deh biar tahu gambaran. Kalau cuma teori kayaknya belum lihat, nanti bisa. Setelah itu kita diajak berkeliling bersama Bu Yuli untuk melihat proses pembuatan dan juga bahan pembuatan keramik. Nah, untuk bahan pembuatan keramik ini bukan dari sembarang tanah liat, tapi tanah liat yang dibeli langsung dari lereng pegunungan Wonosobo. Nah, untuk pembuatannya mula-mula tanah liat ini tidak langsung dibentuk menjadi gerabah, tetapi digilas dan diambil sarinya untuk dibuat produk kerajinan keramik. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini adalah tempat penggilasan dan pemisahan antara kerikil-kerikil dan juga sarinya atau endapan dari tanah liat tersebut. Dan ini adalah tanah liat yang sudah dikepal-kepal setelah pemisahan air dan juga batu kerikilnya. Dan ini siap untuk dibentuk menjadi gerabah atau aneka kerajinan lainnya. Biasanya untuk pemisahan air, kepalan-kepalan tanah liat ini ditempel-tempel di tembok bata agar airnya meresap ke tembok bata. Dan ini adalah tanah liat
yang sudah siap untuk dibentuk menjadi gerabah atau aneka kerajinan lainnya. Dan setelah itu kita akan diajak untuk melihat proses pembuatannya bersama tim kita, yaitu Khairunisa. Halo semuanya, jadi sekarang kita lagi ada di kerajinan yang terbuat dari tanah liat. Seperti ini contohnya. Ini yang sedang lagi dijemur. Kemudian lanjutnya ke dalam. Di sini ada yang sudah jadi seperti ini, seperti itu. Dan ada teman kita yang sedang mencoba. Ini dia. Oh ini anak kita. Setelah proses pembentukan, maka dilakukan proses pengeringan di bawah sinar matahari selama kurang lebih 3-4 hari. Nah, setelah itu dilakukan proses pengukiran. Nah, setelah dilakukan proses penjemuran selama 3-4 hari, setelah itu dilakukan proses pengecatan dan juga pengukiran. Dan ini adalah proses pengukiran setelah proses pengecatan. Dan untuk tahapan yang terakhir yaitu proses pembakaran.
Setelah kami mendatangi tempat pembuatan kerajinan keramik dan melihat hasil produknya, kami dapat menyimpulkan dan mereview bahwa produk yang terdapat di tempat kerajinan tersebut memiliki kualitas yang sangat tinggi karena menggunakan bahan yang berkualitas seperti tanah liat yang diambil dari lereng pegunungan Wonosobo, sehingga menghasilkan produk yang berkualitas. Tidak hanya itu, pembuatan keramik ini membutuhkan proses yang cukup lama dengan hasil yang sempurna. Contohnya, seperti pada foto tersebut, hasil dari produk kerajinan yang dibuat, kualitas yang bagus, dan ukuran yang menarik. Walaupun terbuat dari bahan yang berkualitas, kerajinan keramik ini dijual dengan harga yang terjangkau. Dengan ukiran yang menarik ini, ternyata dihasilkan dari ukiran tangan sendiri secara manual. Ukiran tersebut juga melalui beberapa proses, seperti proses pewarnaan. Dan ternyata pemasaran produk ini sudah cukup luas, sehingga sudah cukup banyak orang mengenal produk tersebut. Ya gimana ya Kak, soalnya 4 hari habis. Ini kalau masih tengah kelihatan aja udah diangkat. Nantinya kalau misalkan kita pakar turun, pisahin dulu yang udah bayar. Jadinya kan paling disisain berapa rupiah buat mereka jual.